tentang hukum menjamak atau menggabungkan antara qada puasa Ramadan dengan puasa Syawal. Ini ulama kita beda pendapat. Ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan. Bagi yang tidak membolehkan alasannya ya, dalam hadis disebut siapa yang berpuasa Ramadan, berarti dia harus selesaikan puasa Ramadan. Puasa Ramadan tersendiri, kemudian puasa Syawal itu tersendiri. Dan tentu itu yang lebih baik. Ketika misalnya ada seseorang, terutama perempuan yang punya hutang puasa Ramadan, yang terbaik baginya adalah menyelesaikan hutang puasa Ramadan itu secara tersendiri. Dan lebih baik lagi jika ia mendahulukan penyelesaian hutang puasa Ramadan tersebut di bulan Syawal. Setelah itu, kemudian dia melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Itu yang ideal. Namun apabila kondisi ideal ini tidak bisa tercapai, misalnya karena sempitnya waktu, maka dia boleh saja untuk melaksanakan puasa Syawal terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian mengqadha, mengganti utang puasa Ramadan. Berdasarkan kepada kaidah mendahulukan yang sempit waktunya daripada yang luas atau yang lapang waktunya. Nah, namun sebagian ulama yang lain membolehkan menggabungkan antara qadha puasa Ramadan dengan puasa Syawal. Kaidah dasarnya seperti itu. Dan kaidah ini bisa digunakan dalam banyak persoalan. Ibadah itu ada yang sifatnya ibadah yang maqsudah li dzatiha, ibadah yang dituju pada pokoknya. Ada juga ibadah yang ghairu maqsudah li dzatiha, ibadah yang tidak dituju pokoknya. Dalam arti yang dituntut adalah terlaksananya ibadah tersebut. Contoh Pak ya, misalnya. Di hadis Nabi mengatakan, "Idza jaa ahadukum al-masjid." Apabila ada salah seorang di antara kalian yang mendatangi masjid. Di riwayat yang lain disebutkan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid." Apabila ada yang masuk masjid. Fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Janganlah ia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat ketika masuk masjid itu adalah ibadah yang tidak dituju pokoknya. Maksudnya adalah yang terpenting ketika masuk masjid salat dulu sebelum duduk. Salat apapun itu tidak mesti ditentukan secara khusus. Meskipun kalau waktunya lapang dan kita bisa salat sunnah tahiyatul masjid secara khusus, tentu itu yang terbaik. Tapi tidak mesti seperti itu. Ini namanya ibadah dari maksud dan dzatiyah, tidak mesti diniatkan secara khusus. Beda misalnya dengan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Maka itu adalah ibadah maksudah yang mesti diniatkan. Ketika ada orang yang salat, dia niatkan bahwa salat itu adalah salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Itu contoh yang berkaitan dengan salat. Begitu juga puasa. Misalnya Pak, puasa Arafah. Itu memang mesti diniatkan. Wah, besok saya mau puasa Arafah. Atau misalnya puasa nazar, mesti diniatkan. Besok saya mau puasa nazar. Atau pada puasa Ramadan, mesti diniatkan. Besok saya mau pada puasa Ramadan saya. Ini namanya ibadah yang maksudah lillahi. Tapi ada ibadah yang baru maksudah lillahi. Contoh, puasa Senin, puasa Kamis. Itu tidak mesti diniatkan bahwa saya mau puasa Senin, saya mau puasa Kamis. Yang terpenting adalah pada hari Senin berpuasa atau pada hari Kamis berpuasa. Jadi kalau ada yang di hari ini Pak, hari Kamis ini sekarang dia berpuasa, sekalipun dia tidak niatkan puasa Kamis, dia niatkan puasa apa saja pada hari ini, tapi tetap dia mendapatkan keutamaan berpuasa pada hari Kamis. Karena ini termasuk ibadah yang baru maksudah lillahi. Jadi itu dulu pembagiannya, ada ibadah yang maksudah lillahi, ada yang baru maksudah lillahi. Nah, kaidah lanjutannya adalah kalau dua ibadah itu sama-sama ibadah yang maksudah lidzatiha, itu tidak boleh digabung. Kalau dua-duanya maksudah. Contoh, ada seseorang yang pernah bernazar kalau mendapatkan nikmat tertentu akan puasa 3 hari. Puasa nazar ini ibadah maksudah. Di saat yang bersamaan dia juga punya utang puasa 3 hari. Maka tidak boleh kemudian qada puasa Ramadannya digabungkan dengan puasa nazarnya.
Tidak boleh dia puasa 3 hari dengan niat sekaligus saya ganti utang puasa saya juga laksanakan nazar. Tidak boleh. Karena ini dua-duanya adalah ibadah yang maksudah dilatihan. Tidak boleh untuk digabungkan. Tapi kalau misalnya ada dua puasa yang sifatnya ghairu maksudah dilatihan, itu boleh saja digabung. Contoh Pak, di bulan Syawal dia berpuasa di hari Senin, di hari Kamis, di hari Senin, di hari Kamis, di hari Senin, di hari Kamis. Maka sekaligus dia dapat keutamaan puasa hari Senin Kamis dan dia juga dapat keutamaan puasa Syawal. Karena dua puasa ini adalah puasa yang ghairu maksudah dilatihan. Ya bisa digabungkan. Nah yang berbeda ulama kita, kalau salah satunya termasuk yang maksudah, yang satunya ghairu maksudah. Contohnya tadi qada puasa Ramadan yang maksudah, sementara Syawal ghairu maksud. Bisa tidak digabungkan? Ulama berbeda pendapat. Tapi seorang guru kami di Al-Azhar, Syekh Ali Jum'ah, beliau berkata boleh digabungkan. Boleh digabungkan. Meskipun ada catatannya. Tapi puasa pahalanya tidak sempurna. Pahalanya tidak sempurna. Jadi kalau ingin mendapatkan pahala yang sempurna, maka laksanakanlah secara terpisah. Kalau puasa Ramadannya tersendiri, kemudian puasa Syawalnya juga dilaksanakan secara tersendiri. Itu yang sempurna. Hanya jika kita tidak bisa mencapai yang sempurna tadi, ya tidak apa-apa. Misalnya ada seorang perempuan, dia punya utang puasa yang relatif banyak, dan dia juga mungkin akan kesulitan untuk menggantinya di luar bulan Syawal, maka boleh-boleh saja untuk menggabungkan antara qada puasa Ramadan dengan puasa Syawal tersebut. Pada akhirnya jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah SWT, perbedaan-perbedaan pendapat dalam persoalan fikih seperti ini adalah perbedaan yang sering kita jumpai, dan ini menunjukkan pada kita keluasan dalam melaksanakan ajaran agama.